Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, kali ini saya akan membuat sedikit reportase tentang memanfaatkan krokot untuk obat jantung. Krokot untuk obat jantung ini sudah merupakan rekomendasi dari WHO bahwa krokot adalah herbal prioritas dan itu manfaatnya adalah diantaranya untuk jantung. Karena saudara kalian, kalau kita lihat, kalau kita ekstrak, krokot ini akan berwarna merah keunguan alias antosianin. Dan antosianin adalah fitokimia yang sangat ampuh untuk masalah kardiovaskular dan juga masalah seksual ya. Oleh karena itu, mengkonsumsi krokot atau terapi dengan fitokimia atau herbal yakni krokot ini akan ada dua keuntungan, yakni masalah kardiovaskular dan masalah seksual. Nah, oleh karena itu kita contohkan, saudara sekalian, saya membuat krokot ini bukan dalam ekstrak ya, dikasih air kemudian zat warnanya kita minum yang berwarna keunguan itu, tapi kita menjadikannya sebagai sop ya, sebagai masakan. Nah, bagaimana sih membuatnya? Membuatnya mudah, tinggal ini dipotong, tentu saja dipotong di pohonnya dulu kemudian dicuci. Jangan dipotong-potong kecil kemudian baru dicuci, itu nanti gizinya akan larut ya, tapi dipotong panjang dari potnya atau dari tanah, kemudian kemudian dicuci dulu baru dipotong-potong kecil-kecil, dan kemudian dimasak sayur bening seperti biasa ya, memasak sayur bening ada biasa. Nah, saya hanya menambahkan irisan bawang putih dan bawang merah, garam ya, tentu saja untuk rasanya. Nah, bagaimana sih rasanya? Akhirnya coba aja. Kalau kita mau bilang rasa harus mencoba. Nah, ini kita coba. Ini sayur krokotnya ya, krokotnya itu dan ini lebih empuk daripada kangkung tentunya. Dan gizinya bagaimana? Nanti saya sampaikan di deskripsi agar bisa kita baca semuanya. Kita konsumsi dulu dan kita rasanya gimana. Rasanya enak, tetapi menurut saya kurang asin, kurang garam. Nah, kurang garam, tetapi ini pas untuk saya karena saya harus diet garam karena saya termasuk penderita hipertensi. Hadiah dari COVID ya, adalah diantaranya hipertensi ya, dan diabetes 2. Nah, ini juga mengandung anti diabetes, juga mengandung yang saya derita adalah anemia ya. Ini Fe-nya atau ferumnya bagus, kemudian yang lainnya selain Fe, kemudian kaliumnya bagus, kaliumnya tinggi ya, kemudian vitamin E-nya juga tinggi dan sebagainya. Jadi ini sangat pas untuk waktu saya keluar dari COVID, dari isolasi, baik isolasi di rumah sakit, kemudian saya isolasi mandiri. Saya menggunakan ini untuk mengobati CED-nya karena saya mengalami hadiah dari COVID adalah CED. CED itu coronary artery disease. Jadi ada gangguan di arteri jantung. Nah, makanya kita waktu itu sering menggunakan ini di depan warteg, di warteg Bu Haji di Hutan Kayu. Itu saya selalu kalau mau ke Bu Haji, kita ke pot ini dulu, kita petekin, dan kemudian biasanya sambil disiram sayur bayam ya. Kalau Anda membuat sayur bayam, kuahnya juga bisa untuk nyiram ini ya, karena ini empuk ya. Jadi tinggal dikonsumsi dan tergantung selera tentunya ya. Kalau saya memang harus menghindari asin, jadi menghindari natrium ya, sebenarnya bukan asin,
bukan asin atau bukan manis, tapi mengandung natrium. Karena yang memompa meningkatkan tekanan darah adalah natrium ya, natrium. Jadi natrium itu bisa rasanya manis loh, yakni misalnya pada gula sodium ya, sodium siklamat misalnya, itu rasanya manis tapi itu dari sodium, dari natrium. Itu adalah juga menekankan meningkatkan tekanan darah. Nah, dan ini pas ya, jadi rasanya kenyal-kenyal enak. Nah, tapi kita makan lagi ya. Anda juga bisa menggunakan bumbu masak sasetan ya, tapi harus diletakkan ya, karena kadang-kadang rasanya asin ya, karena gimana. Kemudian kalau tidak mau kalau maunya menghindari MSG ya jangan pakai MSG ya, jangan pakai monosodium glutamat. Nah, itu sodium juga tapi rasanya gurih kan, karena monosodium glutamat ya, untuk menggurihkan makanan. Nah, kita tidak terlalu banyak garam, tidak menggunakan monosodium glutamat, atau kalau monosodium glutamat itu biasanya dalam wujud bumbu masak ya, bumbu masak seperti mungkin moto ya kan, atau mungkin micin. Nah, itu monosodium glutamat yang bisa mengancam yang disebut sebagai Chinese Restaurant Syndrome ya. Jadi Chinese Restaurant Syndrome itu mual-mual, kemudian pusing dan sebagainya. Hati-hati kalau terjadi semacam itu. Demikianlah laporan saya tentang memanfaatkan krokot untuk obat jantung dengan dimasak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.